Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif al-imam Abu Hamid rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi asrarihi wa afadha alaina min barakatihi wa anwarihi wa ulumihi wa nafahatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Man huwas sahabiyyu. Sahabi itu siapa? Sahabi itu mufradnya sahabat ya. Sahabat itu jamak, mufradnya sahabi. Yang pakai iya seperti ini adalah mufrad, yang tidak ada iya-nya itu jamak. Itu namanya bukan jamak tapi isim jamak ya. Seperti Arabun itu jamak. Kalau Arabiyun itu mufrad ya. Jadi dhamirnya al-Arab itu pakai hum. Kalau Arabiyun itu pakai huwa ya. Pakai hu. Yang ada iyanya itu mufrad. Fa in qila jikalau ditanya Al-Qur'anu asna 'ala sahabati. Al-Qur'an itu memuji sahabat, menyampaikan pujian atas sahabat. Faman as-sahabiyyu, lalu sahabi itu siapa? Aman asara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aman apakah orang, hamzahnya istifham. Apakah orang asara yang hidup semasa, yang semasa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aw man laqiyahu marratan, ataukah orang yang bertemu Nabi satu kali. Aw man, atau orang sahibahu yang bersahabat, berteman dengan Nabi saatan sesaat. Aw man, atau orang talat yang lama suhbatuhu, apa persahabatannya man. Wa ma haddu tuliha, dan apa batasan lamanya persahabatan itu. Ada beberapa pertanyaan tentang siapa sahabat. Apakah sahabat itu adalah orang yang hidup semasa dengan Nabi, ataukah orang yang pernah ketemu dengan Nabi walaupun satu kali, ataukah orang yang pernah bersahabat meskipun sesaat, ataukah orang yang lama bersahabat dengan Nabi, dan seterusnya. Kunna, kita menjawab, al-ismu la yutlaku illa ala man sahibahu. Al-ismu adapun nama sahabat ya. Nama sahabat itu la yutlaku, tidak digunakan illa alaman, kecuali atas orang sahibahu yang bersahabat dengan Nabi. Ya, dari namanya saja sahabat ya. Nama sahabat itu tidak digunakan kecuali terhadap orang yang memang pernah bersahabat dengan Nabi. Tsumma yakfi lil ismi, kemudian cukup untuk penamaan, min haitsul wad'u, dari segi penetapan, cukup as-suhbatu, atau persahabatan, walau sa'atan, walaupun hanya sesaat. Dari segi pemaknaan dan peletakan, persahabatan meskipun hanya sesaat itu cukup ya. Cukup. Walakinil urfu, akan tetapi uruf, yukhassisul isma, mengkhususkan akan nama sahabat, dikhususkan biman, dengan orang kasurat yang banyak, suhbatuhu, apa persahabatannya aman. Memang secara bahasa sahabat itu bisa digunakan untuk setiap orang yang bersahabat dengan Nabi walaupun sebentar. Tapi secara uruf kata sahabat hanya diberikan kepada orang yang sering bersahabat dengan Nabi. Ini pendapat usuliyin ya, seperti ini.
Ada pendapat lain mengatakan walaupun sebentar sudah sahabat. Karena dampaknya bersahabat dengan Nabi luar biasa. Tidak sama berteman dengan orang. Orang-orang yang asal-asalnya sangat bodoh, yang datang dari padang Sahara, yang disebut Bedui, ketika sudah bertemu Nabi itu menjadi cerdas, ya. Menjadi cerdas, menjadi soleh dan seterusnya. Wa yu'rafu dzalika bitawaturi. Dan diketahui apa hal itu? Dari mana diketahui bahwa si A itu lama bersahabat dengan Nabi? Diketahui bitawaturi dengan riwayat mutawatir, wan naql sahihi dan periwayatan yang valid, penukilan transmisi yang valid, ya periwayatan. Wa biqaulihi dan dengan perkataan sahabi sendiri. Sahabi sendiri mengatakan, ini sahabiyun, aku ini adalah seorang sahabat. Kasurat suhbati, telah banyak persahabatanku. Wala hadda ditilkal kasrati bitakdirin, dan tidak ada batasan bagi banyak tersebut dengan suatu ukuran pasti, bal bitakribin, melainkan dengan kurang lebih. Kurang lebih sekian lama, itu takrib namanya, bukan ukuran pasti. Al-babur rabi'u, bab yang keempat, fi mustanadir rawi, tentang sandaran rawi. Apa yang menjadi sandaran rawi di dalam meriwayatkan hadis itu? Wa kaifiyati dhabtihi, dan kualitas kecermatan rawi. Kualitas kecermatan rawi. Wa mustanaduhu, adapun sandarannya perawi, imma qira'atus sahih alaihi, ada kalanya membacanya sahih alaihi atas rawi. Syekhnya yang membaca, katakanlah Kiai Asad yang membaca buku hadis kepada kita, kita sebagai rawi, beliau yang membaca. Au qiraatuhu, atau membacanya rawi ada syekh atas syekh kita yang membaca di hadapan beliau ini. Au ijazatuhu, atau ijazahnya syekh, beliau mengasih ijazah hadis. Awun munawalatuhu, atau menyerahkannya syekh, menyerahkan buku hadis kepada kita. Aw ru'yatuhu, atau melihat hadis, bi khatihi, dengan tulisannya syekh, fi kitabin, di dalam sebuah kitab. Seringkali kita punya kitab, di dalamnya ada hadis, dan kita yakin hadis itu tulisannya yang ngarang kitab. Fahiya khamsu maratibah, maka itu adalah ada 5 tingkatan sandarannya perawi itu. Al-ula, adapun martabah yang pertama, wahiya al-a'la, itu adalah yang paling tinggi. Martabah yang paling tinggi itu adalah qiraatus syaikhi, membacanya syekh, guru kita yang baca, kita menerima. Fi ma'ridil ikhbari, dalam konteks memberitakan, di dalam konteks memberitakan, diyurwa anhu, dengan maksud agar diriwayatkan, diyurwa anhu, agar supaya diriwayatkan. Jadi guru yang baca, ya. Maksudnya agar supaya apa yang dibaca oleh guru kita riwayatkan. Wadzalika, adapun hal itu, yusannitu ar-rawiya, memberikan otoritas kepada si perawi, memberikan otoritas kepada perawi, ala an yaqula, untuk mengatakan haddatsana wa akhbarana wa qala fulanin wa sami'tuhu yaqulu,
Haddatsana telah bercerita kepada kami si fulan Hadratus Syekh, wa akhbarana dan telah memberitakan kepada kami Hadratus Syekh. Wa qala fulanun berkata siapa fulan Hadratus Syekh. Wa sami'tuhu yaqulu saya mendengar beliau berkata demikian. Kalau kita menerima bacaan hadis dari guru, bagaimana caranya agar supaya kita nanti menyampaikan kepada murid kita? Bisa menggunakan haddatsana as-syekh, ya kan? Akhbarana as-syekh. Bisa mengatakan seperti itu. Ini tingkatan yang pertama, yakni as-syekh itu yang membacakan. Ketika kemudian kita menyampaikan kepada orang lain menggunakan haddatsana bisa, akhbarana bisa, sami'tuhu yaqulu bisa. As-saniyatu adapun martabah yang kedua, an yaqra'a 'ala syaihi wa huwa sakitun, membaca kepada syekh sementara syekh itu diam, kita yang baca, beliau mendengarkan dengan posisi sukut. Kita yang baca, kalau tadi kan syekh yang baca. Fahuwa kaqaulihi hadza sahihun, itu sama dengan perkataan Syekh, ini adalah benar. Ini adalah benar. Jadi kalau murid baca di hadapan Syekhnya itu diam saja, itu sama dengan mengatakan bahwa kamu benar. Posisinya sama dengan kalau Syekh mengatakan kamu benar. Oleh karena itu fatajuzu ar-riwayatu bihi, maka boleh apa meriwayatkan dengan cara tersebut. Kita yang baca, guru yang diam, itu bisa meriwayatkan. Khilafan li ba'di ahli dzahiri, berbeda dengan pendapat sebagian ahli dzahir. Kok bisa meriwayatkan dengan cara seperti itu? Illau lam yakun sahihan, karena andai kata tidak ada cara itu adalah benar, lakana sukutuhu, niscaya ada apa sukutnya syekh, wa takriruhu dan menetapkannya syekh, alaihi atas rawi, fiskon adalah kefasikan, qadihan fi adalatihi dan mengganggu terhadap keadilannya as-syekh. Seandainya membacanya murid di hadapan guru dan guru bersikap diam itu tidak dikatakan benar, ini artinya bahwa sukutnya As-syekh itu merupakan suatu kefasikan. Kok tidak menyalahkan sesuatu yang salah gitu. Itu kalau syekhnya tahu ya, kalau tak tahu kan tak bisa menyalahkan. Walau jawazna dzalika, dan jikalau kita membolehkan hal itu, membolehkan guru diam saja padahal ada yang salah, la jawaznya, niscaya kita membolehkan an yakdziba, berbohong siapa syekh, idza nataqa bila mana dia ngomong, berbohong bi kaunihi sahihan, dengan adanya apa yang dibaca murid adalah benar. Benar. Artinya tidak ada bedanya, tidak ada perbedaan antara sukut terhadap kesalahan dan menyatakan bahwa yang tak benar dikatakan benar. Naam, betul. Lau kana samma mukhayyaratu qillatik firasin. Lau kana samma, andai kata ada di sana mukhayyaratu qillatik firasin, imajinasi kurangnya kepedulian, waflatin dan kedupaan,
Fala yakfi as-sukutu, maka tidak cukup apa diam. Diamnya guru itu tidak cukup, tidak dipandang sebagai pembenaran. Kalau ada tanda-tanda kurang kepedulian daripada pihak guru itu, mendengarkan muridnya baca sambil pegang HP misalnya. Wahada, adapun hal ini yusannitu ar-rawiyah, memberikan otoritas kepada perawi ala an yakula, untuk mengatakan akhbarona, memberitakan kepada kita, au haddatsana, atau memberitakan kepada kita fulanun, siapa fulan, qiraatan alaihi, dengan cara membaca atas syekh, atas fulan, ya kan. Kalau caranya adalah murid yang baca di hadapan guru, sementara guru diam, maka pernyataan apa yang bisa kita gunakan ketika kita mau menyampaikan kepada murid? Bisa menggunakan akhbarona, haddatsana, tapi ditambah qiraatan alaihi. Beliau telah menceritakan kepada kami dengan cara kami membaca kepadanya. Kan bukan guru yang baca, muridnya yang baca. Amma qauluhu haddatsana mutlaqan, adapun perkataan perawi mengatakan haddatsana secara mutlak tanpa ada qiraatan alaihi, au sami'tu fulanan, atau mengatakan saya mendengar si fulan, padahal gurunya tidak baca apa, ya. Fakhtalafu fihi, maka para ulama berbeda pendapat tentang hal itu. Bagaimana kalau murid itu menyampaikan hadis kepada muridnya dengan mengatakan haddatsana tanpa ditambah qiraatan alaihi, atau menggunakan redaksi sami'tu fulanan, saya mendengar guru, padahal kan tak pernah dengar dari gurunya, kan. Para ulama berbeda pendapat tentang hal itu. Wasahihu annahu la yajuz. Pendapat yang sahih itu tidak boleh. Tidak boleh murid hanya mengatakan haddatsana Kiai As'ad, padahal kita yang baca di hadapan beliau. Tidak boleh mengatakan saya mendengar beliau, padahal beliau tak mendengar apa-apa, tidak menyatakan apa-apa. Kenapa tidak boleh? Li'annahu yus'iru bin nutki, karena sesungguhnya haddatsana dan sami'tu fulanan itu mengesankan dengan adanya ucapan, menunjukkan bahwa guru itu ngomong, padahal kan tak ngomong, kan. Li'anna al-khabara wal haditha wal masmu'a kullu dzalika nutkun, karena sesungguhnya khabar, akhbarona misalnya, wal hadis, dan hadis haddatsana, ya, wal masmu'ah mengatakan sami itu, kullu dzalika, adapun semua itu, nutkun adalah omongan, bercerita kepada kami, saya mendengar daripadanya, kan omongan itu. Wa dzalika, adapun hal itu, minhu, dari rawi, kadibun, adalah sebuah kebohongan. Kenapa kebohongan? Gurunya tak pernah ngomong. Illa idza ulima, kecuali bila mana diketahui bisarihi qoulihi, dengan perkataan sarihnya rawi, au biqarinati halihi, atau dengan indikasi keadaannya rawi, diketahui annahu, apa sesungguhnya rawi, yuridu, adalah bermaksud, bihi, dengan pernyataan tersebut, bermaksud al-qira'ata ala syaihi, membaca kepada syaikh. Kalau maksudnya seperti itu tak masalah. Duna sama'i hadisihi, bukan mendengar hadisnya syaikh. As-sadisatu wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين